Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas aliran berkat dan rahmat-Mu yang tak pernah berhenti Engkau curahkan kepada kami manusia pendosa ini. Hari ini Putra-Mu Yesus menyembuhkan orang sakit dan membawa sukacita bagi yang sakit. Kami mohon, semoga Kristus Sang Sumber mata air sejati mencurahkanlah rahmat kesembuhan kepada setiap orang yang kini sedang berada dalam kesulitan hidup atau mereka yang sedang mengalami penderitaan, baik fisik, psikis, maupun rohani. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari nubuat Yezekiel. Kata Nabi, seorang malaikat membawa aku ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci sebelah selatan mazbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, di dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta, dan sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai itu. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Di sebelah sini dan di sebelah sana, malaikat itu berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5
Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilamku dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi Yesus yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian, ketika bertemu dengan dia di dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pendengar yang terkasih dalam Kristus, warta firman Tuhan hari ini terjadi di sebuah kolam yang bernama Betesda. Betesda dalam bahasa Ibrani artinya rumah kemurahan, rumah anugerah. Arti lain dari Betesda ialah malu atau dipermalukan. Makna ganda ini dianggap sesuai karena lokasi ini dipandang sebagai tempat dipermalukan, karena di sana berkumpul sejumlah besar orang sakit dan cacat. Juga tempat kemurahan, karena oleh anugerah rahmat Tuhan terjadi mujizat kesembuhan yang dialami oleh orang-orang sakit tersebut. Di kolam tempat dipermalukan dan tempat rahmat tersebut, hari ini terjadi sebuah peristiwa sukacita yang dialami oleh orang yang sudah 38 tahun sakit dan terbaring tak berdaya. Di kolam tempat berkumpulnya orang-orang yang dibuang dan terpinggirkan dari kehidupan bersama, Allah menunjukkan kesetiaan dan cintanya yang luar biasa bagi manusia. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, saya mengajak kita untuk melihat dua hal yang kiranya bisa menjadi pesan inspiratif bagi hidup kita. Dua pesan inspiratif ini bertolak dari sabda Yesus sendiri, "Maukah engkau sembuh?" Dan "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Maukah engkau sembuh?
Sebuah pertanyaan diberikan Yesus kepada orang sakit tersebut, "Maukah engkau sembuh?" Pertanyaan tersebut nampaknya seperti sebuah basa-basi sederhana. Namun demikian mengingat bahwa orang tersebut sudah menderita sakit yang begitu lama. Pertanyaan tersebut memiliki makna untuk mempertanyakan apakah ia masih mempunyai harapan untuk sembuh. Lamanya sakit yang ia derita sangat mungkin membuatnya putus harapan dan tidak ada keinginan lagi untuk sembuh. Ia mungkin akan mulai terbiasa dengan sakitnya tersebut, atau mau tidak mau menikmati sakitnya dan menganggapnya sebagai nasib yang mesti diterima. Namun ternyata orang tersebut masih memiliki harapan yang kokoh untuk sembuh. Harapan yang kuat dan tak pernah goyah dari si sakit, diganjar dengan kesembuhan yang dia dambakan. Pertanyaan "Maukah engkau sembuh?" juga ditujukan kepada kita. Secara jasmani, mungkin saat ini kita sedang sakit. Mungkin pula kita sekarang sedang sakit rohani, karena sedang dirundung kecemasan, ketakutan, beban hidup yang berat, luka batin, persoalan pribadi atau keluarga dan rumah tangga dan sebagainya. Yesus ingin kita semua sembuh. Ia mengajak semua orang untuk bangkit. Namun seringkali kita menyerah dengan keadaan, mudah putus asa ketika sudah lama berada dalam keadaan sakit. Ada yang sudah lama hidup dalam dosa, maka mulai terbiasa dengan perbuatan dosa. Ada yang sudah lama sakit secara fisik dan merasa sudah tidak bisa sembuh lagi, atau sudah lama mengalami masalah berat dan mulai merasa masalah tersebut mungkin memang bagian yang tidak akan terlepaskan dari hidupnya. Kita yang mengalami sakit tersebut hari ini seharusnya diajak untuk semakin giat untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Kita harus tetap kuat dalam iman dan teguh dalam pengharapan. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, kekuatan penyembuhan dari Yesus terjadi bersamaan dengan sikap kooperatif atau sikap kerjasama dari pihak kita manusia. Mujizat dan rahmat ilahi tidak terjadi seperti dalam acara sulap, tetapi dengan partisipasi dan keterlibatan manusia. Karena itulah kita harus berani bangkit dan bergerak dari sakit menuju kesembuhan, dari dosa menuju pertobatan dan keselamatan. Banyak orang gagal membebaskan diri dari sakit, keterpurukan, dosa, karena lebih suka tetap tinggal di dalam kubangan-kubangan itu. Tuhan Yesus memerintahkan orang sakit tersebut untuk bangun, mengangkat tilamnya dan berjalan. Dan orang tersebut meresponnya dengan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Selain tetap menyala pengharapannya, untuk menerima pertolongan Tuhan diperlukan kemauan untuk melangkah sesuai apa yang diperintahkan Tuhan. Orang sakit tersebut dapat saja beralasan bahwa dirinya sedang sakit, sehingga tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan. Namun ternyata ia setia dan dapat mengalahkan rintangan tersebut. Seringkali kita percaya bahwa Tuhan sanggup mendatangkan mujizat dalam hidup kita, namun kita tidak memiliki kemauan untuk melangkah mendekat kepada sumber pertolongan tersebut. Akhirnya, kita hanya dapat melihat orang lain yang menerima pertolongan Tuhan, sedangkan kita masih dalam keadaan yang sama, masih dalam kubangan yang sama. Kemauan untuk melangkah mendekat kepada Yesus adalah bukti
bahwa kita percaya Ia sanggup menolong kita. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, mari kita mohon kesembuhan dari luka-luka kita, dari dosa-dosa kita, dari sakit-sakit kita. Kita tak pernah boleh kehilangan harapan, sambil terus dengan berani menghidupi sabda Yesus hari ini. Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Maha Kasih dan Penyayang, dalam masa prapaskah dan tobat ini, kami datang kepadamu sebagai orang-orang berdosa yang memohon belas kasih dan kerahiman-Mu. Kami mohon, bantulah kami selalu dengan rahmat-Mu, agar dijauhkan segala kesombongan dari dalam diri kami. Warnailah hati kami dengan semangat kasih dan kerendahan hati. Jauhkanlah kami dari sikap angkuh dan tinggi hati, dan limpahkanlah kepada kami semangat untuk membaharui diri dan bertobat dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.